remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say Halo Bapak Ibu Jemaat GKMI Bandung dimanapun berada. Kita ada di hari Minggu pertama di bulan Mei ini, tanggal 3, 2020. Mari kita siapkan untuk seluruh diri kita masuk dalam ibadah kita. Bapak Ibu nanti bisa mengikuti semua puji-pujiannya dengan sukacita, boleh bertepuk tangan, bersukacita. Dan biarlah ibadah kita juga ini menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan dan bahkan juga ibadah yang meneguhkan dalam kehidupan kita. Karena itu mari kita siapkan seluruh diri kita untuk masuk dalam ibadah minggu kita ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. oh
Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan Allah kita. Kebaktian perayaan iman kita pada minggu ini, kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas kamu sekalian anugerah dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, amin, amin. Amin, amin, Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku.
hidup, terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Menjadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup, terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari Bapak Ibu, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau datang kepada Tuhan, mohon pertolongannya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kini tiba saatnya bagi kami di awal bulan ini juga kami boleh merayakan untuk ibadah minggu kami di tanggal 3 Mei di tahun 2020 ini. Dan kini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus juga sungguh berkenan hadir untuk membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca ini sungguh juga menjadi firman yang boleh hidup dan bahkan memberikan kehidupan yang meneguhkan dalam setiap hari-hari kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu Jemaat GKMI Bandung dimanapun berada, firman Tuhan yang akan menjadi dasar perenungan kita pada minggu ini, di minggu pertama di bulan Mei tahun 2020 ini, diambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat, 1 Yohanes pasal 4, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-21. 1 Yohanes pasal 4, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-21. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan mari kita perhatikan. Dan saya akan menolong untuk membacakan kepada Bapak Ibu seluruh jemaat GKMI Bandung dimanapun berada pada saat ini. Beginilah firman Tuhan yang sampai kepada kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi.
Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita mengetahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Anak-Nya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengakui bahwa Yesus adalah Anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mau setia membaca, merenungkan, dan terlebih lagi juga kita mau setia untuk melakukan firman Tuhan tersebut di dalam seluruh kehidupan kita setiap saat. Bapak Ibu Jemaat GKMI Bandung dimanapun berada, sepertinya seluruh jemaat sudah tahu bahwa istri saya, Ibu Dita, itu adalah seorang guru yang mengajar saat ini di sekolah di BPK Penabur 1 yang ada di kota Bandung, yang mengajar pelajaran matematika. Nah Bapak Ibu, di dalam ia mengajar sepertinya saya coba menduga pasti ia punya harapan yang sangat kuat bagi anak didiknya. Apa harapannya? Harapannya paling tidak agar anak didiknya itu bisa mengetahui, lalu mengerti akan apa yang diajarkannya, dan juga secara lebih dalam lagi mampu melaksanakan apa yang telah diajarkan kepada anak-anak didiknya. Jadi bukan hanya sekedar mengetahui dan sampai mengerti, tetapi juga dapat melaksanakannya, atau mungkin bahasa yang lain, mengaplikasikannya di dalam kehidupannya, dan itu tentunya akan berguna bagi dirinya sendiri. Sehingga paling tidak kalau saya boleh mereka-reka menduga, seorang guru termasuk juga dengan istri saya, ada harapan dalam dirinya ketika anak-anak didik itu sudah tidak lagi bersama dengan sang guru, maka anak-anak itu paling tidak ia boleh dengarkan di hari ke depan mereka bahwa anak-anak itu sungguh dapat mengaplikasikan semua apa yang diajarkan. Dan dengan aplikasi itu membuat hidup mereka menjadi berbeda. Dan bahkan hidup mereka menjadi hidup yang lebih bermakna bagi dirinya dan terlebih lagi bagi orang lain. Itu pasti harapan seorang guru yang mengajar bagi anak-anak didiknya. Nah, sepertinya hal sedemikian rupa pula yang diharapkan oleh Sang Maha Guru kita, yaitu Sang Mesias, Yesus, kepada para murid-muridnya, termasuk kita juga di dalam kehidupan kita pada hari ini. Paling tidak ia punya harapan dari kemuliaannya di sana. Ia mampu dan menyaksikan apa yang sudah ia ajarkan. Sesungguhnya semuanya itu juga telah kita nyatakan atau aplikasikan atau wujudkan dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu, Sang Guru, Sang Maha Guru itu, Mesias, Yesus, Tuhan Allah kita itu sudah mengajarkan secara paripurna, bahkan juga sempurna, seluruh hal yang ada dalam dirinya bagi kehidupan kita ini. Nah Bapak Ibu, kita perlu melihat bahwa ia bukan hanya sekedar mewujudkan rencana akbar Allah atas dunia ini, yaitu bahwa ia datang, mati, dan bangkit mengalahkan maut. Tetapi juga kita perlu menyadari bahwa ia melakukan hal-hal yang lain juga
yang sungguhnya bermanfaat besar bagi kehidupan kita. Bahwa ia juga telah berkarya dengan memberikan teladan-teladan pengajaran kehidupan yang jelas bagi setiap murid-muridnya, termasuk saya dan Anda sekalian. Tidak lagi menjadi kabur, tidak lagi menjadi sebuah misteri. Sesungguhnya semua ajaran yang ia miliki, tetapi semuanya itu sudah menjadi jelas di dalam seluruh kisah kehidupannya. Jadi bukan hanya kita boleh melihat tentang karya Allah yang besar itu, bahwa ia datang, ia mati dan ia bangkit. Tetapi juga kita perlu melihat dengan sungguh-sungguh, memahami, mengerti, dan juga melaksanakan setiap ajaran-ajaran, teladan-teladan pengajaran yang telah ia berikan secara paripurna dan sempurna kepada setiap para muridnya, termasuk saya dan Anda. Sehingga sangat wajar dan boleh sekali menjadikan ada pembedaan kualitas kehidupan kita dibandingkan dengan orang yang belum mendengar, belum menerima akan ajarannya. Wajar ada sebuah standar dalam diri kita bahwa kita harus berbeda dalam kualitas kehidupan dengan orang yang belum mendengar dan menerima akan ajarannya. Beda dengan yang telah diajar dan dengan yang belum diajar. Harusnya ada perbedaan dan pembedaan dari segala kualitas kehidupan kita. Karena kita sudah mendapat pengajaran-pengajaran yang begitu bernas, sempurna dan paripurna itu dalam seluruh kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Jemaat GKMI Bandung dimanapun berada, apakah ajarannya yang penting yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita? Paling tidak kita menemukan ada satu ajaran pokok yang perlu juga kita aplikasikan atau kita wujudkan terus-menerus di dalam seluruh kehidupan kita, dalam segala rupa keadaan kita. Apa itu? Yaitu kasih. Itulah ajaran yang penting untuk kita wujudkan terus-menerus dalam kehidupan kita ini. Kasih. Dan di sini Bapak Ibu, kasih bukan hanya berbicara tentang teori saja. Bukan berbicara tentang hanya pemikiran. Tetapi kasih itu adalah sebuah sikap mengeluarkan dari dalam diri kita. Kasih adalah sebuah sikap bukan untuk mengambil menerima bagi diri kita. Tetapi kasih di sini adalah sebuah aksi, sebuah tindakan yang dikeluarkan dari dalam diri kita. Karena sumber kasih itu adalah Allah. Dikatakan di ayat yang ke-8 dalam bacaan kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Bapak Ibu Jemaat GKMI Bandung, paling tidak di ayat yang ke-8 ini ada 3 hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, ada standar atau pembuktian akan identitas kita. Mengaku bahwa adalah muridnya, maka pengakuan itu akan dapat dibuktikan di dalam kehidupan kita, paling tidak dengan melihat orang lain melihat di dalam diri kita, apakah ada kasih di dalam diri kita. Kasih yang bukan hanya dilakukan sebagai lip service, pemanis bibir, tetapi diwujudkan dalam tindakan real, nyata yang bisa diukur dan dirasakan bukan kepada diri sendiri, tetapi sesungguhnya kepada orang lain. Yang kedua, dalam ayat yang ke-8 itu, sebaliknya juga, jangan kita menjadi heran dan bahkan marah jika ada pribadi yang belum menyatakan kasih. Karena bisa sangat mungkin mereka belum belajar atau menemukan akan apa kasih itu. Karena itu pula Bapak Ibu di ayat 8 ini menjadikan sebuah panggilan bagi kita yang sebagai orang yang telah mengaku. Orang yang telah mengaku bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita telah menerima pengajaran akan Dia. Maka kita juga harus menjadi orang yang mau mengajarkan kasih itu di dalam kehidupan di dunia ini. Yang ketiga Bapak Ibu di ayat 8 ini, paling tidak juga mau menunjukkan bahwa kasih yang sejati itu sesungguhnya tidak ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena kasih itu sesungguhnya ada terlebih dahulu di dalam Allah. Ialah yang memiliki kasih itu. Bahkan Allah itu adalah kasih. Ialah yang telah mengajarkan apa itu kasih dalam kehidupan kita. Kembali bukan dengan kata-kata, namun dengan sebuah tindakan yang real. Yaitu melalui apa? Melalui kedatangannya ke dalam dunia ini. Di ayat 9 tadi dikatakan,
Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Supaya kita hidup olehnya. Jadi kasih itu adalah anugerah. Atau pemberian hadiah yang diberikan kepada manusia dalam bentuk keteladanan hidup. Nah, dengan demikian Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, apakah kita adalah orang-orang yang baru masuk dalam pembelajaran kepada Sang Guru? Sepertinya tidak. Jika kita bukan orang yang baru saja masuk dalam pembelajaran dari Sang Guru, maka dikatakan di ayat yang ke-11, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ada sebuah keharusan dalam diri kita untuk mengasihi, mewujud nyatakan kasih itu dalam kehidupan kita. Keharusan di sini berarti tanpa ada pengecualian. Pengecualian ke dalam hal melihat situasi. Pengecualian ketika dalam keadaan suka saja baru mengasihi, tidak. Tetapi kasih yang di sini dikatakan harus, maka ia adalah sebagai sebuah kewajiban dalam kehidupan kita. Bahkan juga menunjukkan karakter kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Jemaat GKMI Bandung dimanapun berada, bagaimana kita bisa mewujudkan kasih Allah itu dalam kehidupan kita? Sesungguhnya ia bisa dinyatakan dengan seluruh kehidupan kita. Dengan apa yang ada di dalam diri kita. Bukan hanya dalam bentuk pemberian materi-materi saja. Bukan hanya dikatakan bahwa kasih itu, bahwa saya mengasihi adalah ketika saya mau dan mampu memberikan materi. Tidak. Tetapi sesungguhnya di sini kasih yang Tuhan mau nyatakan dan ingin juga kita wujudkan dalam kehidupan kita. Sebagai bukti kita adalah orang-orang yang telah mengenal dan menerima Tuhan dalam hidup kita ini. Bisa kita nyatakan dengan seluruh sikap-sikap hidup kita. Dengan apa Bapak Ibu? Paling tidak dengan berbagai macam hal yang ada di dalam tubuh kita ini. Di dalam diri kita. Dengan senyuman kita. Dengan kata-kata kita yang memberikan kata-kata berkat. Kata-kata yang menguatkan. Kata-kata yang meneguhkan. Dengan pikiran-pikiran kita. Pikiran-pikiran yang membangun. Pikiran-pikiran yang membuat kehidupan ini menjadi lebih baik. Bahkan juga Bapak Ibu, wujud kasih itu dalam refleksi saya juga bisa kita wujudkan dengan mengeluarkan aroma tubuh kita. Kita menjaga diri kita. Kita menjaga rupa kehidupan kita ini, tubuh kita. Sehingga orang melihat kita pun juga melihat akan kasih Allah. Banyak cara untuk kita boleh mewujudkan kasih itu. Nah, Bapak Ibu Jemaat GKMI Bandung, saat ini tidak ada satu orang pun yang tidak sedang bermasalah atas situasi keadaan ini. Tidak ada satu orang pun sepertinya saat ini tidak merasakan masalah atau efek atau dampak dari kehidupan kita pada saat ini. Kehidupan yang belum jelas akan hari depan. Semua masih hanya dalam bentuk prediksi-prediksi. Namun dalam situasi seperti itu, apakah kasih kita juga akan menjadi hilang? Apakah kasih Allah itu menjadi juga kabur kembali, tidak menjadi jelas? Sesungguhnya kasih Allah itu akan tetap ada di dalam dunia ini. Dan kasih yang dari Allah itu akan bisa menyejukkan dan menguatkan situasi yang ada pada saat ini. Tetapi persoalannya kita sering menunggu semua itu. Jangan kita tunggu Bapak Ibu. Karena saya mau katakan, kasih Allah itu sudah diberikan kepada kita. Dan kasih Allah itu ada di dalam diri kita masing-masing. Dan karena itu juga jangan menunggu untuk hanya memberi kasih dalam bentuk materi. Tetapi berikan juga kasih Allah itu dalam bentuk-bentuk yang paling sederhana sekalipun. Dalam hal apa Bapak Ibu? Paling tidak saya mau mengajak seluruh jemaat yang ada. Berikanlah sapaan-sapaan setiap pagi, siang atau sore atau malam kepada saudara-saudaramu. Tetapi berikan sapaan-sapaan yang penuh dengan keriangan, penuh dengan semangat melalui media-media yang ada. Agar mereka dan kamu juga dikuatkan dan kita juga menjadi orang yang sadar bahwa kita juga
tidak sendirian di dalam situasi ini. Karena itu mari Bapak Ibu Jemaat GKMI Bandung, jangan tunggu untuk engkau dikasihi terlebih dahulu, baru mengasihi. Namun sadari bahwa engkau sudah dikasihi Allah. Karena itu, bagikan juga kasih Allah itu dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu Jemaat GKMI Bandung, kita menundukkan kepala kita. Kita mau menaikkan doa-doa syafaat kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami ternyata terus sungguh Engkau sertai dalam kehidupan kami ini. Dan bahkan hari ini Tuhan, minggu ini, kami secara utuh sudah ada di bulan yang baru. Bulan Mei ya Tuhan, di mana juga bulan ini penuh dengan sukacitamu. Dan kami yakin juga Tuhan, seluruh perjalanan kehidupan kami di bulan Mei ini juga, Engkau akan berkenan menyertai seluruh kehidupan kami. Sehingga kami yakin juga Tuhan, bahwa kami akan mampu untuk melalui bulan Mei ini dengan sukacita yang daripadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sertai kami selalu Tuhan. Kami tahu Tuhan, pergumulan untuk pandemi COVID-19 ini belum selesai. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa Engkau Allah yang melampaui segala akal pikiran. Engkau Allah yang mampu Tuhan untuk juga akan menuntaskan semua persoalan ini. Kami hanya sedang menunggu. Dan kami yakin dalam penungguan kami ini bukanlah penungguan yang sia-sia. Tetapi kami yakin Tuhan, dalam penantian atau penungguan kami ini akan ada kepastian hari esok kami yang lebih baik lagi. Karena itu Tuhan, biarlah kami tidak menjadi orang yang terlalu gelisah, tetapi tetap menjadi orang yang terus hidup di dalam pengharapan kepada Engkau. Dan kami juga boleh melihat kuasa mujizat-Mu itu juga hadir dalam kehidupan kami. Terlebih lagi juga ketika kami juga mengalami kebingungan dalam hal ekonomi kami. Kami percaya juga Tuhan, Engkau akan juga menolong kami dengan cara yang ajaib. Sehingga kami juga tidak akan mengalami kekurangan yang begitu luar biasa. Tetapi semua kehidupan kami juga boleh dicukupkan. Karena kami yakin Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai kami. Makasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang mungkin dalam keadaan sakit pada saat ini. Kami percaya juga Tuhan, bilur-bilur-Mu itu sungguh juga akan menjadi bilur-bilur yang menyembuhkan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk setiap jemaat yang boleh berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Biarlah mereka juga boleh tetap bersukacita dalam pertambahan usia mereka. Dan bahkan juga dalam situasi ini, bertambahnya umur mereka, bertambah kualitas iman mereka di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap usaha-usaha yang masih boleh kami kerjakan. Biar semuanya itu juga kami lakukan dengan maksimal. Sehingga kami juga menjadi orang yang boleh menunjukkan Engkau sebagai Allah yang telah menyelamatkan kami. Kami juga berdoa untuk setiap para medis yang ada ya Tuhan. Yang terus berjuang untuk melayani setiap pasien-pasien secara khusus COVID-19 ini Tuhan. Kau berkati mereka kiranya. Biar mereka juga boleh melakukan dengan sukacita dalam pelayanannya. Berkati juga untuk pemerintahan kami Tuhan. Biarlah mereka terus diberi hikmat, kemampuan untuk memberikan solusi-solusi yang terbaik dalam menyelesaikan situasi ini. Dan berdoa juga Tuhan untuk setiap ahli-ahli yang sedang bergumul, berjuang, mencoba untuk menemukan vaksin ini Tuhan. Biarlah mereka dengan tuntunan-Mu boleh mendapatkan vaksin tersebut. Sehingga juga vaksin itu juga Bapak diberikan kepada setiap pasien-pasien yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. 1 minggu ke depan, kehidupan kami sungguh mau serahkan ke dalam tangan kuasa. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan Allah yang sungguh mengasihi kita. Karena itu, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya Allah memberkatimu dengan keresahan yang mengganggumu atas jawaban yang asal, kebenaran yang sepenggal, dan hubungan yang dangkal. Sehingga engkau mencari kebenaran dengan penuh keberanian dan mencintainya dengan hati yang terdalam.
Kiranya Allah memberkatimu dengan kemarahan yang suci atas ketidakadilan, penindasan dan kesemena-menaan terhadap sesama, sehingga engkau tanpa lelah berjuang bagi keadilan, kemerdekaan dan kedamaian di antara mereka. Kiranya Allah memberkatimu dengan karunia air mata yang tercurah bagi mereka yang menderita karena kesakitan, keterasingan, kelaparan, atau kehilangan orang yang mereka cintai. Sehingga engkau mengulurkan tanganmu untuk menghibur mereka dan mengubah rasa sakit mereka menjadi sukacita. Kiranya Allah memberkatimu dengan kesadaran akan keyakinanmu yang bodoh bahwa engkau sendiri saja sanggup menciptakan perbedaan di dunia, sehingga engkau dapat bergantung pada anugerah Allah untuk menghadirkan karya yang tidak mungkin dilakukan oleh orang lain. Dan kiranya Allah yang Maha Kuasa, Sang Bapa, Sang Anak, dan Sang Roh Kudus memberkati engkau sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Di setiap langkahku, tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Selalu baru tiada habisnya. Oh, apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkanku. Oh, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai
ada selamanya. Engkau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Engkau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Oh, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Oh, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Jesus, your will be done. Oh, yeah. Kita sudah selesai beribadah, Bapak Ibu. Biarlah ibadah kita ini juga menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, bahkan juga ibadah yang menguatkan seluruh jemaat yang ada. Karena itu, ayo tetap semangat, tetap yakin Tuhan itu baik, Tuhan itu selalu akan menyertai kita. Kita juga akan mampu untuk melalui bulan Mei ini di dalam kasih Tuhan. Karena itu tetap semangat dan tebarkan kasih Allah. Sapalah saudara-saudaramu, kuatkan mereka. Dan yakinlah Tuhan Yesus selalu beserta dengan Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu, selamat untuk merayakan kemenangan iman kita. Amin.